Hindu. Terus orang Kristen bilang begini, ayo berdoa kepada Tuhan. Pasti di dalam pikirannya orang Kristen, Tuhan di situ nggak sama dengan di kepalanya orang Islam. Gitu loh. Nah, ada juga yang berpikir bahwa kata Allah itu sifatnya netral. Tapi dengan menyampingkan semua itu semua, Nathan, dalam hal bahwa kata Allah itu sering menyesatkan orang-orang awam, kata Allah itu tidak dipakai, menurut saya tetap setuju dengan itu. Kalau alasannya adalah itu. Tapi kalau alasannya yang lain-lain, itu masih bersifat debatable. Nah, salah satu terjemahan Alkitab dalam bahasa suku yang tidak ada kata Allahnya itu adalah, saya tanya dulu, Nathan orang Batak bukan? Bukan, saya bukan orang Batak, tapi saya paham bahasa Batak dikit-dikit. Nathan orang mana nih? Saya orang Manado. Orang Manado. Nah, ada orang Batak itu punya kitab sendiri, terjemahan sendiri, namanya Bibel. Kalau orang Batak bilangnya Bibel. Nah, di situ kalau ada kata Allah, saya lompat dari Monas. Gak ada. Iya. Pergi ke gereja HKBP. Kalau ada kata Allah di situ, saya lompat dari Monas. Gak ada. Ya, saya tahu tentang hal itu karena saya sedikit paham mengenai Bibel Batak. Contoh misalnya 1 Musa 1 ayat 1 kan di sana menggunakan dimulana debata langit dohetanoon. Ya kan, menggunakan kata debata. Nah, dalam Panurilang Yesaya 42 ayat 8, di sana dikatakan Audo Jehovah debatami. Audo Jehovah imaguarhu. Akulah Jehovah, itulah namaku. Ya kan? Ya. Dalam hal makanya begini. Kita juga harus punya pikiran itu yang luas begitu. Karena banyak juga perdebatan yang timbul karena ini. Banyak juga yang salah pengertian gara-gara terjemahan ini. It's okay menurut saya kalau itu diterjemahkan ulang dan tidak dipakai kata itu. Diganti saja begitu. Elohim. Ya, makanya kalau saya pribadi Bang Edi, saya pribadi tidak menggunakan LAI. Saya pribadi menggunakan di Indonesia ini ada 3 lembaga penerjemah Bible yang diakui oleh negara. Salah satunya LAI dan ada 2 yang menjadi lembaga yang digunakan oleh Indonesia sebagai penerjemah Bible. Yang pertama adalah Yakin, Yayasan Anugerah Kebenaran Indonesia yang menerbitkan Indonesian Modern Bible. Yang saya gunakan ini yang saya gunakan Indonesian Modern Bible, di mana dalam covernya ini menggunakan Holy Bible, ya. Terus ada lagi Yalensa, Yayasan Lentera Bangsa yang menerbitkan Indonesian Literal Translation, di mana di situ penerjemahannya tidak lagi menggunakan kata Allah, yang digunakan adalah Yahweh Elohim. Nama Tuhan itu dinyatakan dengan tegas, karena kita sebagai orang Kristen harus meninggikan dan memuliakan nama Tuhan itu, karena diperintahkan di dalam Bible. Oh iya, ada yang komen ini, ada KGK. KGK itu maksudnya Katekismus Gereja Katolik. Katekismus 841. Kalau nggak salah saya sudah pernah baca ini katekismus ini. Kalau nggak salah, coba nanti dikoreksi teman-teman ya. Ini saya bilang kalau nggak salah, artinya saya belum yakin betul. Di situ ada sebuah statement bahwasanya Tuhannya orang Katolik dengan Tuhannya orang Islam itu sama. Betul nggak itu? Tentang itu? Betul. Sama, betul. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 841, di sana berbicara tentang hubungan gereja dan umat Islam. Di mana di sana dikatakan mengenai rencana keselamatan juga merangkum kaum muslimin yang berpegang kepada iman Abraham dan mengakui bahwa mereka bersujud bersama-sama, ya, dengan orang Katolik ini, Islam dan Katolik ini sujud bersama-sama menyembah kepada Allah yang tunggal dan maha rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Itu dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 841. Iya, ini ada juga dalam Katekismus Tuhannya sama Katolik, berarti. Sebentar. Sama. Kita perlu konfirmasi. Sama. Sebentar. Kita perlu konfirmasi dari seorang Katolik ya, supaya kita tidak melakukan salah informasi. Makanya itu satu saat perlu kita bahas juga, apakah benar secara resmi Gereja Katolik mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam itu dan Tuhannya orang Katolik itu sama. Karena kalau sama, maka itu bisa seperti ini. Maka saya tidak heran melihat gambar ini. Saya kasih contoh ya. Ini adalah seorang uskup. Sebentar saya geser dulu. Nah, jadi kalau pausnya sudah mencium Al-Quran ya
Ya Iya. udah Tuhannya udah sama, nggak usah Makanya berdebat dalam gitu. Iya, makanya Katekismus Gereja Katolik nomor 841 mengatakan Islam dan Katolik sujud kepada Tuhan yang sama, yang namanya Allah ini. Nah, ada juga Bang Edis, selain Katekismus Gereja Katolik nomor 841, ada dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 202, di sana dikatakan Yesus sendiri menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Ini dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 202. Dalam Katekismus Ya Allah Gereja di situ, Katolik nomor Allah 40. di situ juga Allahnya orang Islam berarti. Iya. Nah itu, kalau itu udah repot. Oke lah Nathan, karena gini, biar berimbang. Oke, terima kasih Bang Edis. Oke, biar berimbang. Cuman saya perlu konfirmasi sekali lagi ya, karena banyak yang bilang bahwa Anda itu adalah seorang oneness yang berpaham Yesus adalah Bapa di surga. Makanya sekali lagi saya katakan, apakah apakah Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Enggak, Yesus berdoa kepada Sang Bapa. Baik, Sang udah. Bapa Kalau dan seperti itu Yesus udah ini betul. adalah dua hal yang berbeda. Baik, kalau sudah seperti itu udah betul. Baik, saya turunkan ya, Nathan ya. Oke. Maju terus Nathan. Oke, terima kasih Bang Edis ya. Sama-sama. Shalom. Shalom, sama-sama. Oke, maju terus ya Nathan ya. Masih muda tapi berbakat, dia penginjil yang berbakat ya. Oke. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar. Kita kasih naik ada siapa ya? Luis Xavier. Ya, selamat siang Bang Luis Xavier. Nyalakan dulu kamera Bang. Oke, siang Bang Ades. Kenalkan diri dulu Bang Luis Xavier. Silakan Bang. Saya udah yang ketiga kali nih Bang. Oke, Mulai tapi kalau bisa jangan silau-silauan. Oke, siap Bang. Abang kenalan diri dulu, Islam kah atau Kristen? Jawaban saya kemarin kan KTP saya Kristen. Oke. Oke, Lalu? aku kan udah jelasin bahwa aku itu ingin belajar dan ingin mengetahui kebenaran. Nah, aku tuh pengen tahu pemahaman Bang Edis tentang, kan begini Bang, di Alkitab itu kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, yang saya ingin tanyakan begini Bang, menurut Bang Edis, apa inti atau apa pokok perjanjian itu, perjanjian hukum sama tata cara ibadah di perjanjian lama dan baru, bedanya seperti apa Bang? Karena kan orang-orang awam ini kan nggak memahami, dan pandangan-pandangan orang terkait ini kan beda-beda Bang. Karena gereja-gereja ini kan mengajarkan ketika ada yang mau tahu nih Bang ya, kan sekolah-sekolah tinggi itu diajarkan berdasarkan doktrin-doktrin gereja. Bener nggak Bang? Ya, betul. Ya. Jadi begini Bang. Jadi saya pengen tahu pemahaman Abang seperti apa. Apa itu, kan ada perjanjian otomatis. ya kan sudah, harus jangan tahu. diulang lagi Bang. Nanti ngulang lagi. Baik, saya udah nangkap kok. Saya udah nangkap. Jadi betul Bang. Jadi begini, permasalahannya adalah 98% orang-orang beragama itu tidak sungguh-sungguh memahami apa yang diimaninya, melainkan hanya mengikut-ikuti saja apa yang didengarnya. Jadi yang mempelajari itu hanya 2% saja Bang. Jadi dari 100 orang beragama hanya 2 di situ yang ngerti. Begitu. Yang 98%, yang 98 hanya ikut-ikutan. Nah, mengenai pertanyaan Anda tadi begini. Kenapa kok misalnya di sekolah-sekolah teologi atau apapun yang diajarin itu adalah doktrin-doktrin? Ya karena udah begitu sistemnya, Bang. Jadi sebelum kita membuka Alkitab, kita itu udah punya doktrin duluan. Nah, ini yang salah. Begitu. Padahal kalau kita membaca Alkitab, kita itu harus membersihkan dulu segala ego, segala apa yang mau kita paksakan Alkitab harus begitu. Nggak boleh. Jadi kita harus bersih dulu.
Karena kalau kita sudah punya paham begitu, sudah didoktrin, pokoknya Yesus bukan hamba Tuhan, pokoknya bukan. Walaupun ditulis Bang, Yesus hamba Tuhan, pokoknya bukan. Begitu. Dan itu banyak terjadi Bang. Itu makanya kenapa sekarang banyak orang itu mereka lebih percaya dogma ketimbang apa yang tertulis dalam Alkitab. Makanya saya bilang, jangan nyembah patung. Karena udah didoktrin Bang, udah dicekokin. Pokoknya udah berakar, berurat di kepalanya. Pokoknya asal ada patung perempuan cantik, megang-megang gini, jaketnya warna-warna biru ungu-ungu, sembah. Gitu. Asal ada perempuan bule begitu, patung ada di gereja, sembah. Begitu. Karena apa? Karena memang doktrin itu sudah masuk duluan sebelum dia belajar. Begitu. Nah, kemudian masalah perjanjian. Perbedaannya begini, Bang. Kalau kita di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Apa tadi pertanyaannya? Lupa saya. Masalah tadi, coba ulangin. Ya, jadi kan gini Bang, di Bible itu kan ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Nah, otomatis kan perjanjian lama itu kan apa gitu perjanjiannya, kemudian hukumnya apa, ketiga itu liturginya, tata cara ibadah seperti apa, dan bedanya di perjanjian baru itu seperti apa gitu Bang. Kan ini kan berbeda Bang, memang agak... Oke, itu agak sedikit panjang nanti Bang. Itu nggak bisa saya jawab pendek, itu agak panjang lebar. Tapi simpelnya Bang ya, simpelnya begini. Perjanjian lama itu berisi janji-janji. Begitu. Tentang janji-janji bahwa Tuhan itu bersumpah kepada Abraham bahwa melalui keturunannya maka semua bangsa itu akan mendapatkan berkat. Itu janjinya, sumpahnya. Nah, di dalam perjanjian baru, sumpah Tuhan itu ditepati. Makanya ketika kita membuka perjanjian baru, selalu di perjanjian baru Injil Matius itu dibuka. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kenapa kok kata-kata itu penting? Karena ngomongin yang ada di perjanjian lama. Bahwa Tuhan bersumpah melalui keturunan Abraham, maka semua bangsa itu akan mendapat berkat dan keselamatan. Nah, makanya Bang, di perjanjian baru berbicara tentang penggenapan janji-janji Tuhan di dalam perjanjian lama. Nah, mengenai ritual-ritualnya dan lain sebagainya, mungkin nanti itu bisa panjang di sesi lain. Seperti itu Bang. Intinya garis besarnya itu Bang, bahwa perjanjian baru berbicara mengenai penggenapan janji-janji Tuhan di dalam perjanjian lama. Makanya membaca perjanjian baru tidak boleh dari perspektif India. Membaca perjanjian baru tidak boleh dari perspektif Roma ataupun Yunani. Nggak boleh. Membaca perjanjian baru harus dari perspektifnya perjanjian lama. Begitu. Karena banyak orang baca Alkitab, konteksnya, konteks pandangan sudut pandang Ibrani Yahudinya itu hilang. Begitu. Akhirnya jadi kacau membaca Alkitab itu. Padahal kalau kita membawa konsep di dalam perjanjian lama, maka kesimpulannya adalah Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Begitu. Makanya kitab Injil itu dibuka tentang pernyataan Yesus adalah Mesias, ditutup dengan pernyataan Yesus adalah Mesias. Injil Matius dibuka dengan pernyataan inilah silsilah Yesus sang Mesias. Kalau orang taunya Kristus ya. Cuman banyak orang nggak tahu Kristus itu apa. Kristus itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya itu Mesiah, Hamasiah. Nah, di dalam Injil Yohanes ditutup atau di tengah-tengah. Di tengah-tengah Tuhan Yesus tanya. Kata orang, siapakah aku ini? Si Anu bilang engkau adalah nabi, si Anu bilang engkau adalah Elia, si Anu bilang engkau. Tetapi Tuhan Yesus sendiri ngomong sama Petrus. Tetapi menurut engkau siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Makanya intinya itu adalah berbicara tentang Yesus adalah Mesias. Gitu. Makanya disebut Mesias, Kristus atau Kristen. Kristen itu ya Mesias itu artinya orang-orang yang percaya bahwa Mesias sudah datang. Begitu.
Dan seluruh umat manusia itu harus menaklukkan diri kepada Mesias ini yang datang dari Bapa di sorga, yang diutus oleh Bapa di sorga. Maka seluruh manusia harus mengangkat dia atau menerima dia menjadi tuannya, menjadi Tuhannya, yang mengendalikan dan menguasai hidup kita. Seperti itu. Dengan cara demikianlah Bapa di sorga menyelamatkan seluruh umat manusia, membawa seluruh umat manusia kepadanya dengan perantaraan Yesus. Begitu. Itu Kristen tuh sesimpel itu. Nggak ngomongin tentang sampo 3 in 1, satu masuk begini dicampur-campur. Kalau udah begitu udah Bang, makanya saya bilang itu udah nggak tahu lah itu. Jadi aku tuh ngambil kesimpulan dari perjanjian yang Abang maksud tadi, berarti perjanjian lama itu bicara tentang nubuatan tentang Yesus, perjanjian baru itu berbicara tentang digenapinya. Digenapinya. Gitu Ya, ya. digenapinya. Terus Dan juga masih berisi janji lagi bahwa nanti Sang Mesias itu akan datang di akhir zaman dan sebenarnya sudah mendirikan kerajaan. Begitu. Dan kita ini Bang, warga kerajaannya. Makanya kita berbicara tentang kerajaan surga. Begitu. Makanya orang Kristen itu bersatu, berkumpul karena punya raja yang sama, yaitu Yesus. Begitu. Oke, yang kedua itu mengenai masalah tata cara ibadah. Yang mengenai hukum Bang, kan kalau perjanjian lama itu kan ada 10 hukum. Nah, ketika di perjanjian baru. Tapi nanti kan kepanjangan Bang, yang lain lah kita kasih kesempatan ya Bang ya. Oke? Kepanjangan, yang lain pada mau naik, oke Bang? Oke. Terakhir. Turunkan dulu Bang ya. Yang lain nanti Bang Bang, terlalu panjang, oke Bang ya? maksud aku yang kesimpulannya Bang. Sudah pada Boleh demo nggak? di bawah itu, sudah demo Bang. Demo Bang, di bawah sudah demo. Oke Bang, saya turunkan dulu ya. Oke, mohon maaf ya Bang ya. Kita harus bagi juga Bang sama yang lainnya Bang ya. Kita harus bagi juga Bang. Jadi itu ya teman-teman ya, inti daripada kekristenan itu seperti itu ya, mengenai janji tentang Sang Mesias yang datang. Nah kalau kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, udah selesai. Kita harus menaklukkan diri kepada Mesias ini. Seperti itu, untuk dibawa kepada Bapa di surga. Makanya Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu ya teman-teman ya, kita kasih naik yang berikutnya.